Sebelum kita mulai diskusi, kita akan simak terlebih dahulu pemaparan dari Bapak Ahmad Ardianto selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. Kepada Bapak Ahmad, kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ahmad yang siap memberikan pemaparan pada siang hari ini. Silakan Bapak, kami persilakan menuju podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Ini apakah ada presentasi di layar atau tidak ya? Oke, ada ya. Oke, makasih. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan sambutan di awal bahwa hilirisasi itu kelihatannya memang sudah merupakan keniscayaan dan pelaksanaannya sebenarnya tinggal menunggu waktu saja gitu ya. Karena memang khususnya komoditas yang kami dalami yaitu komoditas timah sudah kurang lebih 50 tahun kita menghasilkan timah murni. Ya. Jadi produk kalau kita bayangkan di dalam kasus nikel ada ekspor biji nikel, sebenarnya ekspor biji timah itu sudah tidak ada saat ini. Ya. Sejak tahun 70-an sebenarnya sudah dilakukan pemurnian timah. Dan total pelarangan ekspor biji timah sudah dilakukan tahun 2002. Jadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sehingga sekarang hasil yang diproduksi oleh negeri kita itu adalah timah murni yang selama ini dijual melalui bursa. Ya. Jadi sekarang kita bicara mengenai potensi untuk terus melakukan hilirisasi khususnya di komoditas timah. Slide berikutnya menunjukkan produksi dan konsumsi timah dunia atau ya supply and demand. Kita melihat bahwa di dunia ini sekarang ada 3 regional utama. Pertama regional Amerika yang sebelah kiri ya, dengan kebutuhannya kurang lebih 50.000 ton, supply-nya juga kurang lebih 58.000 ton. Jadi sudah cukup balance sebenarnya di situ. Sedikit oversupply, jadi sebenarnya sudah balance. Regional kedua adalah Eropa. Kalau kita lihat kebutuhannya kurang lebih 52.000 ton, supply-nya cuma 18.000 ton. Jadi ada shortage yang besar bagi kebutuhan timah murni di Eropa. Dan seterusnya tentu saja pengguna terbesar adalah Asia dengan kebutuhan 270 ribuan ton dengan supply kurang lebih 292.000 ton. Nah, melihat supply and demand seperti ini kita bisa melihat bahwa shortage utama ada di Eropa dalam bentuk timah murni. Nah, sekarang kalau kita lihat ke supply side-nya, pemainnya juga cuma terbatas karena timah itu adalah komoditas yang di dunia ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya. Bahkan kalau kita lihat cadangan timah yang ada di Indonesia itu secara nasional jumlahnya hanya 800.000 ton. Ya, sementara kita bandingkan misalnya batu bara atau nikel yang jutaan atau miliaran ton, timah itu cuma 800.000 ton cadangannya. Resources-nya mungkin sekitar 2 jutaan ton, jadi tidak banyak. Tapi memang timah itu mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan yang pertama adalah perkembangan teknologi saat ini, baik itu di teknologi transportasi, telekomunikasi, defense, dan lain-lain, tidak akan mungkin bisa terwujud kalau tidak menggunakan timah. Gitu. Karena timah adalah media penyalur listrik arus lemah yang paling efisien dan efektif sampai saat ini. Ya. Sementara jumlahnya tidak pernah banyak gitu. Jadi artinya di dalam suatu produk jumlah timahnya tidak pernah dominan, tetapi tanpa timah itu barang tidak akan jadi. Kira-kira gitu gambaran timah itu. Sehingga banyak analis mengatakan bahwa timah adalah metal untuk masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi seperti itu bisa diprediksi ya, kalau kita lihat di slide selanjutnya, kita bisa pindah ke slide selanjutnya. Nah, dengan demikian maka kita bisa lihat di sini bahwa penggunaan timah ya di dalam
satu elemen produk itu tidak akan banyak. Ya. Kita lihat kalau di slide sini terlihat bahwa di mana penggunaan timah yang terbanyak, yaitu di timah solder. Artinya penggunaan barang elektronika, handphone, ya, electric vehicle yang membutuhkan solder itu pasti akan membutuhkan timah. Ya. Kedua adalah tin chemical. Nah, tin chemical ini seringkali tidak cukup dikenal. Karena kalau kita masyarakat umum pasti kenalnya kan timah untuk solder. Sebenarnya timah juga bisa dijadikan untuk stabilizer, untuk polimer, ya, untuk bahan alloy, ya, untuk industri PVC, kaca, plastik, ya. Bahkan pakaian pun sekarang menggunakan timah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya selain timah solder, timah chemical juga adalah produk-produk lainnya seperti buat baterai, buat tin plate. Nah, tin plate juga unik, Pak, ya. Tin plate itu komponen timahnya itu cuma 0,5 sampai 1% volume wise, ya. Tapi values-nya 30% gitu. Jadi harga tin plate 30%-nya itu, biaya tin plate 30%-nya adalah timah, tapi volumenya cuma 0,5 sampai 1%. Jadi itulah gambaran bagaimana timah itu selalu dibutuhkan, jumlahnya tidak banyak, dan kalau tidak ada timah, itu barang tidak bisa diproduksi gitu. Lanjut. Tadi digambarkan sedikit bahwa penggunaan timah di dalam negeri masih sangat terbatas. Ya. Tadi dari produksi timah kita yang besarnya hanya setahun itu kurang lebih 70.000 ton, penggunaan dalam negerinya itu nggak nyampe 5.000 ton. Jadi kecil sekali, kurang dari 5%-nya. Ya. Nah, sementara penggunaannya tadi sudah disampaikan, ini juga hanya gambaran lain bahwa penggunaan timah itu lebih banyak di solder, kemudian chemicals, kemudian tin plate. Ya. Dengan pertumbuhan dari tahun 2001 ke 2022 itu terjadi stagnasi karena masalah kondisi COVID yang tadi sudah disampaikan juga di dalam presentasi sebelumnya, dan juga dari sisi adanya pergolakan geopolitik, ya, di mana perang Ukraina dan Rusia itu mengakibatkan ada pelonjakan biaya energi yang mengakibatkan Eropa melakukan repriorisasi dari penggunaan industrinya. Sehingga banyak industri-industri yang harus mengerem produksinya dan terimpaklah industri yang menggunakan timah. Gitu. Sehingga perkembangannya memang tidak cukup signifikan. Ya. Lanjut. Ini gambaran saja, saya pikir bahwa Pak, Ibu-Ibu semua sudah sangat familiar bahwa timah di dunia dikenal dengan dua jenis cadangan, sekunder dan primer. Yang banyak di Indonesia adalah cadangan sekunder saat ini, walaupun saat ini sudah ditemukan juga cadangan primer yang diperkirakan akan menjadi cadangan masa depan. Ditambang di laut dan di darat tanpa kimia, jadi prosesnya proses fisika, dan kemudian setelah itu dilakukan pencucian juga dengan proses fisika, kemudian dilebur menjadi timah murni, kemudian dimasukkan lagi dari timah murni yang tier 1 ke tier 2 menjadi timah solder dan timah chemical, kemudian bisa dijual baik itu di pasar dalam konteks business to customer maupun B2B. Ya. Tentu saja kita juga melakukan reklamasi sesuai dengan tuntutan yang sudah kita sepakati dengan pemerintah di dalam dokumen lingkungan, sehingga siklus penambangan timah sesuai dengan good mining practices itu bisa kita lakukan secara konsisten. Selanjutnya, nah ini gambaran Pak bahwa bagaimana fluktuasi ekspor timah murni dari Indonesia itu naik turun, dan juga ada dominasi dari smelter-smelter yang non BUMN, ya. Itu memang perlu menjadi kita sikapi dengan cara tertentu untuk menyatukan kekuatan kita sehingga kemampuan Indonesia untuk bergerak ke hilir dan juga mempengaruhi harga timah dunia itu bisa kita lakukan secara konsisten dan konstruktif. Ya. Nah, sebelah kanan kita bisa lihat bahwa harga timah juga fluktuatif. Kita semua tahu sangat dipengaruhi supply dan demand, juga kondisi dari industri di China dan juga adanya pergolakan geopolitik di Eropa yang kita saksikan saat ini. Ya. Sehingga dengan demikian supply dan demand terganggu, maka harga timahnya juga terganggu. Ya. Selain tentunya di sisi yang lain seperti kita tahu di dalam bursa pasti appetite terhadap dolar akan juga menjadi salah satu sumber terjadinya fluktuasi harga timah. Ya. Lanjut. Nah, ini mungkin yang paling penting bagi kita bahwa Pak Presiden sudah menegaskan, tadi sudah disampaikan juga bahwa kita harus bergerak ke hilir, itu adalah upaya yang saya pikir sudah tepat dilakukan oleh pemerintah, dan tentu saja kami sebagai pelaku industri, BUMN akan sepenuhnya mendukung dan akan membantu agar peta jalan yang sudah disusun oleh pemerintah bisa kita lakukan secara konsisten. Kita bisa lihat bahwa pertama,
timah adalah metal for the future. Artinya apa? Artinya ke depan semua teknologi pasti akan membutuhkan timah. Artinya demand-nya akan naik. Dari hasil analis, International Tin Association mengatakan bahwa CAGR dari kebutuhan timah itu bisa mencapai 50% sampai 10 tahun ke depan. Artinya itu sangat eksesif. Ya. Kita akan mendapatkan permintaan yang meningkat bisa sampai 500.000 ton setahun, sementara sekarang 400.000 ton setahun. Tentu saja itu akan memberikan peluang bagi kita di dalam industri pertimahan karena Indonesia adalah produsen timah terbesar nomor 2 di dunia, ya, setelah China. Nah, yang menarik adalah kalau kita hilangkan China sebagai salah satu produsen dan pengguna timah dunia, karena sesungguhnya ekosistem di timah adalah mereka memproduksi timah di China, kemudian mereka olah sendiri di dalam negeri. Jadi mereka practically tidak ekspor, mereka malah masih import. Kalau kita curving out Cina dari penggunaan timah dunia, maka kontribusi Indonesia terhadap kebutuhan timah dunia itu kurang lebih 40%. Jadi sangat besar, sangat signifikan, dan sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk memainkan peranan lebih jauh di dalam menstabilkan harga timah dunia. Nah, ide hilirisasi tentu saja akan mengkonkuren align dengan tujuan itu. Kalau pemerintah bisa meng-attract investor untuk menginvestasikan dananya untuk membangun industri hilir pertimahan di Indonesia, tentu itu akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan added value dari logam timah yang sudah kita hasilkan, membuka lapangan pekerjaan, dan memastikan keberadaan Indonesia di dalam industri pertimahan dunia. Di situ banyak sekali multiplier effect yang akan kita dapat, mulai dari lapangan pekerjaan, high-tech, transfer of technology, infrastruktur, dan hal-hal lainnya yang akan menempatkan kita untuk berada di posisi yang sangat kuat di dalam teknologi untuk masa depan. Ya. Selanjutnya, nah apa added value yang bisa kita dapat? Nah, timah itu diproses dari pasir timah menjadi timah murni. Timah murni itu hanya memberikan 1,4 kali added value. Dari timah murni diolah lagi menjadi tier 2-nya, yaitu timah solder, timah chemical maupun tin plate. Itu juga kurang lebih 1,75 sampai 1,1 sampai 1,1 sampai 1,75. Nggak sampai 2 kali. Ya. Nah, yang menarik adalah bicara hilirisasi, kita perlu strategi yang tepat. Apakah hilirisasi itu hanya berhenti di bahan baku manufacture seperti yang kita lihat di ujung kanan, menghasilkan solder, tin chemical ataupun tin plate, atau kita mau pergi lagi lebih ke hilir, menghasilkan semikonduktor, menghasilkan electric vehicle, menghasilkan baterai, menghasilkan solar panel. Tadi dari HIPMI juga sudah mengangkat isu itu. Itu perlu kebijakan yang tepat dan eksekusi yang juga tepat. Nah, di sini yang saya pikir menjadi penting karena semua investor pasti akan mencari lokasi di mana capital biayanya murah. Nah, pertanyaan kepada kita, apakah di Indonesia capital biayanya murah? Apakah biaya untuk investasi itu juga cukup kompetitif dibandingkan dengan negeri lainnya? Kalau kita bicara comparative advantage, Indonesia sangat kompetitif, comparative advantage. Karena apa? Karena kita punya timah, kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya emas. Tapi competitive advantage itu harus kita create. Sehingga dengan begitu snapshotnya adalah semua pemain di dunia, baik itu LG, Samsung, Toyota, Honda, mereka sangat ingin berada di Indonesia selama kapitalnya murah. Tapi kalau kapitalnya tidak murah, tidak akan ingin mereka berada di sini. Walaupun tetap mereka akan ke Indonesia karena raw materialsnya ada di Indonesia. Gambarannya seperti itu. Oleh karena itu, saat ini kita semua dengan adanya isu hilirisasi, kita cukup intensif berbicara dengan para investor yang berminat untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Tetapi masalahnya adalah apakah kapitalnya murah? Apakah harga gas murah? Apakah infrastrukturnya ada? Apakah biaya logistiknya murah? Dan seterusnya. Ya. Apabila itu bisa kita jawab dengan tepat, dengan peraturan yang tepat dari pemerintah, dikombinasikan dengan peraturan ekspor dan import yang disesuaikan dengan upaya mendorong industri dalam negeri, industri hilirisasi dalam negeri, maka kami yakin bahwa investor akan datang dengan sendirinya. Gitu. Lanjut. Nah, saya pikir ini hanya pro kon saja. Saya pikir sudah disampaikan juga bahwa kalau kita melarang ekspor timah murni, tentu itu adalah hal yang baik selama timah murninya terserap di dalam negeri. Ya. Karena kalau semua timah murni terserap di dalam negeri, pasti implikasinya adalah added value dan industri hilir. Tetapi apabila timah
murni tersebut tidak terserap di dalam negeri, maka yang bisa terjadi adalah sebaliknya. Para produsen timah akan mengalami kendala untuk melanjutkan produksi, akan terjadi stagnasi, penyesuaian dengan tingkat serapan yang bisa diserap dalam negeri, yaitu hanya sekitar 5% saat ini, walaupun secara gradual akan kita tingkatkan, dan itu tentu akan menjadi persoalan bagi pemasukan di negara, khususnya pajak dan PNBP, di dalam produksi logam timah murni. Gitu. Tentu itu perlu strategi bagi pemerintah untuk bisa mengorkestrasi agar pelaksanaan dari hilirisasi atau pelarangan ekspor ini bisa dilakukan sedemikian rupa sejalan dengan masuknya investor-investor untuk bergerak di industri hilir timah. Kata kuncinya adalah capitalnya harus murah sehingga bahan baku yang kita miliki itu bisa kita maksimalkan di dalam negeri sendiri. Lanjut. Nah, ini sebenarnya implikasi. Begitu logam timah murni dilarang ekspor, maka industri dalam negeri di bidang hilir harus didorong. Nah, salah satu persoalan di dalam mendorong industri hilir di dalam negeri adalah karakteristik industrinya berbeda dengan industri hulunya. Kalau di industri hulu sifatnya komoditas, di bawah di hilir sifatnya sudah semi B2C. Artinya peran merek, peran brand, peran marketing itu menjadi penting. Nah, different ball game inilah yang akan membuat investor yang akan turun di hilir itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan investor yang investasi di hulu. Ya, kalau kita ingin mendorong hilirisasi, artinya kita harus meng-attract investor yang mau main di hilir, yang familiar dengan market, familiar dengan sales dan trading, sehingga mereka bisa masuk menciptakan barang dengan brand tertentu, kemudian memasarkan ke pasar dengan metodologi marketing tertentu gitu. Hal ini sudah dilakukan oleh PT Timah sejak tahun 2008. Ya, tahun 2008 PT Timah sudah membuat PT Timah Industri menghasilkan timah solder dan juga tin chemical. Persoalannya adalah sekali lagi brand. Kita adalah pihak manufacturing dari OEM salah satu merek timah solder terbesar di dunia. Tapi kita juga punya merek sendiri, namanya Bangka Step. Nah, Bangka Step ini tidak sepopuler pesaing yang memang market leader. Untuk menyainginya kita harus punya marketing campaign, marketing strategi yang tepat. Nah, ini sebenarnya yang menjadi persoalan bagi PT Timah, karena PT Timah selama ini tumbuh di industri hulu yang sifatnya mengelola komoditas, bukan mengelola produk consumers yang semi consumers yang membutuhkan marketing campaign. Selanjutnya, saya pikir ini bentuk dari saya di awal bahwa visi Timah adalah menjadi perusahaan tambang global yang ramah lingkungan, artinya tanggung jawab sosial lingkungan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi arahan Menteri saat ini, Pak Erick Thohir, juga menjadi, dan juga komitmen kita kepada Kementerian ESDM untuk melakukan reklamasi dan TJSL. Lanjut. Ini juga sama, Pak. Jadi kita melakukan penambangan di laut dan di darat. Setiap tahun komitmen yang dilakukan oleh PT Timah adalah jumlah yang kita buka minimum sama dengan yang kita tutup, kita reklamasi. Jadi satu tahun kita biasa membuka 400 hektar, maka kita pasti reklamasi minimum 400 hektar. Di luar tambahan kita untuk melakukan, membantu pemerintah daerah memperbaiki kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan-penambangan liar. Tapi apakah Bapak-Bapak Ibu mengetahui bahwa setiap tahun di Bangka Belitung dibuka itu kurang lebih 800 hektar. Ya, yang 400 hektar bukan oleh PT Timah. PT Timah 400 hektar, sisanya oleh pihak-pihak lain. Nah, inilah mungkin yang perlu disinergikan sehingga ekosistem di hulunya sehat, ya, ekosistem pertimbangan di hulunya sehat, dan upaya pemerintah atau kampanye pemerintah untuk pergi ke hilir itu akan lebih mudah. Kenapa? Ekosistem yang tidak sehat di hulu itu mengakibatkan kepatuhan kita kepada ESG itu akan jadi minim. Ya, environmental, social, and governance-nya menjadi sulit untuk dipenuhi, dan itu akan mengakibatkan responsible sourcing dan responsible mining-nya itu nggak akan bisa terpenuhi di hilirnya. Dan kalau itu terjadi, kita akan mendapat masalah lagi pada saat kita mau financing project-projectnya. Itu kira-kira gambaran bahwa bagaimana hulu dan hilir harus nyambung, harus align, sehingga pada gilirannya pada saat hilirisasi didorong, the capital cost yang harus dikeluarkan itu akan menjadi reasonable bagi investor. Gitu. Lanjut. Ini yang di laut, ya saya pikir sama, penambangan di laut juga kita lakukan dengan kesepakatan dengan pemerintah terkait dengan dokumen lingkungan tadi di darat.
Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.